Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Apa kabar para pelajar, para santri, sahabat cinta kopiah di mana saja berada? Kita lanjutkan belajar qawaid. Kali ini masuk kepada pembahasan isim-isim yang dibina, yaitu diantaranya adalah dzaraf, di mana sebelumnya kita sudah berbicara mengenai al-a'dad al-murakkabah yang juga dibina. Silakan buka kitabnya Mulakhas Qawaidul Lughah Al-Arabiyah yang ditulis oleh Fuad Ni'amah. Kita simak bacaannya dan perhatikan secara seksama. Sebelumnya sempatkan bantu dengan subscribe channel Cinta Kopiah kita supaya lebih berkembang. Sebelumnya sudah disiapkan video pembelajaran mengenai adat murakkab. Kita melanjutkan teks kitab Mulakhas Qawaidul Lughah Al-Arabiyah yang ditulis oleh Fuad Ni'amah mengenai zaraf-zaraf yang terbina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ba'du dzurufil mabniyati, sebagian zaraf-zaraf yang terbina. Wa ma rukiba minadz dzuruf, dan zaraf-zaraf yang berbentuk murakkab terdiri dari dua kata. Al-aslu anna jami'adz dzurufi mu'rabatun. Sesungguhnya pada dasarnya semua zaraf itu mu'rab dalam posisi mansub. Wa qad sabaqa dirasatu dzurufi fi babil ismil mansubi. Sungguh telah kita jelaskan sebelumnya mengenai zaraf pada bab-bab isim mansub, yaitu mengenai maf'ul fih. Illa anna hunaka ba'du dzurufin mabniyatin. Namun ditemukan di sana atau di dalam beberapa tempat teks bahwasanya zaraf itu terbina. Wa hadhihi adz-dzuruf hiya, zaraf-zaraf yang terbina itu ialah haitsu, ini kurang titik satu nih ya. Haitsu itu zaraf makan. Amsi zaraf zaman, al-an zaraf zaman, idh zaraf zaman, idza, aina, tamma. Tidak boleh jadi amsa, tidak boleh jadi ainu, tidak boleh jadi tammi. Semuanya dibina. Bagaimana tertulis seperti itu dibaca selama-lamanya. Kemudian contohnya mithlu jalastu haitsu kunta jalisan. Kurang titik ya. Jalastu haitsu kunta jalisan. Aku duduk di mana kamu duduk. Fi'il madhi nih. Haitsu zaraf makan mabniun 'ala dhammi. Haitsu adalah zaraf makan terbina di atas dhammah, jadi haitsu nih fi mahalli nasbin, pada jabatan nasab, maf'ulun fih, menjabat sebagai maf'ul fih, fi mahalli nasab, bukan mansub tapi fi mahalli nasab. Kemudian nomor 2, kadzalika fa inna ma rukkiba min adz-dzurufi yakunu mabniyan. Demikian pula hukumnya pada zaraf-zaraf yang tersusun dari dua kata, dia juga mabni. Contohnya laila nahara, siang malam, malam siang, baina antaranya. Nah, seperti itu. Malhuzatun, penting untuk dipahami nih. Idh tadullu ala ma madha min zaman. Idh yang bersukun ini memberi petunjuk bahwa dia memberi keterangan pada zaman masa lalu. Wa takunu mabniyatan, juga terbina ala sukun, di atas sukun. Idh ini sukun. Wa tudhafu ila jumlah, harus diikuti sudahnya oleh jumlah. Contoh, ji'tuka idh qama Muhammadun, aku datang kepadamu pada saat ketika waktu itu Muhammad datang, Muhammad berdiri. Jadi idh qama, qama fi'il madhi sesuai dengan amma madhanya. Idh qama jadi ma madha, fi'ilnya fi'il madhi. Qama Muhammadun adalah jumlah. Syaratnya idh menjadi zaraf diikuti oleh jumlah. Wa idza lam tudhaf ila jumlatin. Wa idzan, nah ini idzan maksudnya ini ada titik dan harakat fathataini di sini. Idzan lam tudhaf ila jumlatin, tidak diidafahkan kepada jumlah, tidak diikuti oleh jumlah sudahnya. Fa innaha tunawwanu wa katsiran ma talhiqu bil kalimati dallati ala zamani. Dia itu diberi tanwin. Banyak sekali contohnya bahwa idzan tersebut menempati diiringi oleh kalimat yang memberi tunjuk kepada zaman. Contoh, hina, wa waqta, wa yauma, sampai seterusnya. Fanaqulu hina idzin, waqta idzin, yauma idzin. Jadi datang setelah didahului oleh isim yang memberi tunjuk waktu. Contohnya hina. Hina datang kemudian ada idzan, jadi hina idzin. Kemudian waqta idzin, yauma idzin, ini terbina ini. Tidak berubah, terbina. Nah, itu tadi bacaan teks kitabnya. Simpulannya bahwa zaraf
itu ada yang mu'rab, berarti berubah dari kondisi asalnya mansub. Kalau sudah ada bunyi mansub, bunyi marfu', bunyi majrur, itu tandanya mu'rab, tidak dibina. Ada zaraf itu yang mabni. Kita perkenalkan dulu. Di antara bentuk zaraf yang mu'rab yaitu lailan, menjadi maf'ulun fih, mansub dia nih. Lailan, maf'ulun fih. Kita sudah bicara mansubat, di antaranya maf'ul fih, ada mustathna, ada hal dan lain-lain. Kemudian amama, ketika dia menjabat sebagai maf'ul fih, wajib mansub amama. Ketika tidak, bisa jadi amamu, bisa jadi amami ya. Tapi kalau ketika menjadi sebuah maf'ul fih, zaraf, dibaca amama atau mansubun. Kalau sudah berbunyi mansub, maka disebut dengan mu'rab. Kita lihat. Qum amamal fasli, berdirilah di depan kelas. Amama maf'ulun fih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Ini bukan dibina, tapi efektif dari amamu menjadi amama lantaran dia menjabat sebagai maf'ulun fih. Berarti kalau sudah maf'ulun fih, hukumnya mansub. Kalau sudah berbunyi mansub, artinya dia mu'rab. Kita lihat mana di antara itu zaraf yang mabni, yang tidak terpengaruh oleh amil dan tidak terpengaruh oleh jabatan, yaitu diantaranya ya haitsu, ada ayyana dan lain-lain, ada amsi. Lihat, haitsu bagaimanapun tidak jadi haitsa, tidak jadi haithi. Ada yang syaz, kiraat yang syaz kalau dimasuk min jadi min haithi, tapi itu sangat nadir syaz menurut keterangan para ulama dan Ustadz Mustafa Al-Ghalayaini. Tapi itu nadir ya. Dianggap ini haitsuni mabni. Dia zaraf makan, menunjukkan tempat. Contoh, ijlis haitsu, bukan haitsa, tapi haitsu. Beda di sini amama. Karena dia mansub, di sini tidak, dia dibina selamanya haitsu. Ini makna mabni, selamanya haitsu. Ya jelisul ulama'u, duduklah pada tempat di mana para ulama biasa duduk. Ini fa'il dari yajlisu, fi'il mudhari'. Haitsu menjadi zaraf ya, yang mabni, haitsu mabni. Amsi juga begitu. Dhahabtu ilaihi amsi. Tidak bisa amsu, tidak bisa amsa, harus amsi, mabni selamanya, haitsu mabni selamanya. Itulah letak perbedaan antara mabni dan mu'rab. Mu'rab itu dia berbunyi marfu', mansub, majrur, majzum, berarti itu mu'rab. Ketika tidak ada bunyi yang empat itu, tidak dihukumi dengan keadaan yang empat itu, maka disebut dengan mabni, selama-lamanya dibina di atas dhammah pada haitsu, dibina di atas kasrah pada kalimat amsi. Demikian, tetap sabar belajar. Kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.